Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Di kota yang tenang seperti Toronto, Kanada, malam hari berjalan seperti biasanya. Satu persatu lampu apartemen menyala, jalanan perlahan menjadi sepi, dan kebanyakan orang memilih istirahat setelah melalui hari-hari yang panjang. Namun pada tanggal 15 April 2011, terjadi sesuatu mengerikan di dalam sebuah apartemen kecil yang berada di dekat York University. Inilah kisah tragis pembunuhan Chen Lu, sebuah kasus yang mengejutkan dunia karena sebagian detik terakhir kehidupan korban secara tidak sengaja disaksikan langsung dengan melalui webcam dari jarak ribuan kilometer. York dulunya bukan merupakan bagian dari Toronto. Wilayah ini pernah berdiri sendiri sebelum akhirnya bergabung dengan wilayah metropolitan Toronto tepat pada tahun 1953 dan secara bertahap menyatu dalam struktur perkotaan yang terus berkembang. Saat ini kawasan tersebut telah menjadi salah satu daerah terpadat dan paling beragam dengan 1,2 juta penduduknya. Jumlah tersebut hampir setengah dari total populasi Toronto, di mana kota ini juga mengundang gelombang imigrasi bagi warga negara lain. Di kota ini terdapat York University yang berdiri megah serta modern. Setiap tahun, institusi ini menarik puluhan ribu mahasiswa yang berasal dari seluruh Kanada maupun juga dari berbagai penjuru dunia. Sehingga kampus ini menjadi sebagai pusat pertemuan dari beragam budaya dan impian. Chen Lu yang berusia 23 tahun, berasal dari Cina dan merupakan lulusan dari Beijing City University. Namun pada September 2010, dia pun pindah ke Toronto untuk belajar bahasa Inggris di York University. Perumahan di sekitar kampus tidaklah murah, dan seperti banyak mahasiswa internasional lainnya, Chen Lu memutuskan tinggal di sebuah townhouse yang telah diubah menjadi hunian sewaan. Rumah tersebut telah dirubah menjadi banyak kamar, sehingga dalam satu atap ada lebih dari selusin mahasiswa yang tinggal bersama-sama. Dan kamar Chen Lu berada di bagian basement, yang walaupun ukurannya kecil, tetapi suasananya sangat tenang dan memberikan privasi. Dalam waktu singkat, Chen Lu berhasil beradaptasi dan memiliki banyak teman, yang menurut mereka, Chen Lu adalah orang yang ambisius, sopan dan pekerja keras. Dia suka bersosialisasi, suka belajar, dan memiliki bakat melukis tradisional Tiongkok. Untuk berkomunikasi dengan teman dan keluarga di Cina, dia menggunakan Skype dan MSN Messenger yang telah memiliki fitur webcam. Setiap pagi Chen Lu selalu menghubungi ibunya, sedangkan di malam hari dia akan berbicara dengan mantan pacarnya yang bernama Xian Meng yang saat itu masih tinggal di Beijing. Saat masih sekolah, mereka sempat berpacaran selama 7 tahun, tetapi putus di awal 2011 tepat setelah Chen Lu pindah ke Toronto. Namun mereka tetap berteman dan saling berhubungan dengan sangat baik, di mana keduanya seringkali melakukan video call melalui webcam. Pada dini hari di tanggal 14 April 2011, seperti biasanya Chen Lu sedang belajar sambil melakukan video call dengan Xian Meng. Namun sekitar jam 1 dini hari, tiba-tiba Chen Lu mendengar ketukan pelan di pintu apartemennya. Karena pintu tersebut tidak memiliki lubang intip, sehingga dia tidak bisa melihat siapa yang berada di balik pintu. Sebelum membukanya, Chen Lu pun bertanya dalam bahasa Inggris, dan Xian Meng yang tidak bisa berbahasa Inggris tentunya tidak mengerti apa yang dikatakan Chen Lu.
Ketika Chen Lu membuka pintu, Xian Meng melihat seorang pria bertubuh tinggi yang berdiri di ambang pintu. Pria itu mengatakan ingin memakai ponselnya, yang kemudian Chen Lu mengambil dan memberikan ponselnya. Sambil menunggu si pria selesai memakai ponsel, Chen Lu pun kembali duduk di depan laptop. Saat itu, Xian Meng mengamati si pria yang merupakan seorang pria bule dengan tinggi sekitar 183 cm, berusia antara 20 hingga 30 tahun dan memakai baju crowneck berwarna biru. Dia memiliki rambut coklat sedang, berantakan di bagian depan dan pendek di bagian belakang. Pada awalnya situasi relatif tenang, ketika tiba-tiba Xian Meng melihat pria itu mencoba memaksa masuk ke dalam apartemen, sehingga Chen Lu yang kaget dengan cepat berusaha mencoba menutup pintu. Tetapi pria itu memaksa masuk dan setelahnya menutup pintu, yang mana setelahnya dia berusaha meraih bau Chen Lu dan mencoba memeluknya. Chen Lu yang merasa kesal saat itu menolaknya dengan menggunakan bahasa Mandarin dan juga Inggris, serta mencobanya mendorong untuk menjauh. Namun si pria yang tidak menyerah saat itu mendorong Chen Lu hingga terjatuh ke lantai, dan setelahnya si pria pun mengikuti Chen Lu ke bawah, yang di saat inilah walaupun keduanya tidak terlihat lagi dalam kamera, namun Xian Meng masih bisa mendengar apa yang terjadi. Dia bahkan sempat melihat salah satu kaki Chen Lu yang terangkat ke atas, dan di saat bersamaan gadis itu berkali-kali mengatakan tidak dalam bahasa Mandarin. Setelahnya Xian Meng mendengar suara hantaman yang teredam, dan selama 20 menit ke depan dia mendengar adanya suara-suara aneh, yang kemudian si pria terdengar menghela nafas berat yang disusul dengan keheningan singkat. Namun selang beberapa waktu kemudian, kembali terdengar suara gemerincing kunci dan perabot yang dipindahkan. Dan pria itu muncul lagi di depan webcam dalam keadaan seperti bayi tuyul, lengkap dengan torpedonya yang berwarna pinky-pinky manja. Xian Meng yang menyaksikan seluruh kejadian itu seketika merasa lemas, pikirannya kosong dan berkali-kali memaki si pria. Dia tidak tahu persis apa yang terjadi, tetapi bisa menduga bahwa kejadian tersebut sangat serius. Walaupun Xian Meng tidak sempat merekam kejadian itu, namun dia memiliki rekaman audio. Tetapi karena perbedaan waktu dan kendala bahasa, serta tanpa akses langsung untuk menghubungi polisi di Kanada, sehingga dia kesulitan menghubungi polisi untuk memeriksa keadaan Chen Lu. Hingga di satu titik, Xian Meng yang memiliki kata sandi untuk salah satu akun medsos Chen Lu saat itu masuk ke akun tersebut dan mengirim pesan ke semua teman Chen Lu yang berada di Kanada, di mana dia menceritakan apa yang terjadi dan mendesak mereka untuk melapor pada polisi. Namun karena Beijing 12 jam lebih cepat dari Toronto, tentunya semua orang yang dihubunginya saat itu sedang tidur. Dan dalam keputusasaan, dia pun menghubungi orang tua Chen Lu serta mendesak mereka untuk segera bertindak. Namun ibunya tidak percaya dengan kabar tersebut, sedangkan ayahnya sedang berada di luar kota untuk urusan bisnis. Dan keduanya merasa bingung serta tidak berdaya menghadapi situasi itu. Keesokan pagi sekitar jam 8.30, teman-teman Chen Lu yang membaca pesan tersebut saat itu segera menghubungi pemilik rumah yang kemudian membuka kamar tersebut dengan kunci utama. Pada jam 11 pagi, teman-teman Chen Lu pun segera menghubungi 911. Namun karena mereka tidak fasih berbahasa Inggris, sehingga operator kesulitan untuk memahami apa yang terjadi. Dan pada akhirnya, salah seorang penghuni bernama Josie yang bisa berbahasa Inggris saat itu mengambil alih telepon dan berbicara dengan operator. Sambil menunggu kedatangan polisi dan ambulan, sang operator mendesak Josie untuk memeriksa Chen Lu,
dan melihat apakah ada sesuatu di dalam mulutnya yang kemungkinan telah menghalangi pernafasan. Tetapi Josie mengatakan bahwa tubuh Chen Lu telah kaku sehingga tidak bisa dibalikan dan cairan merah berserakan di mana-mana. Ketika polisi dan medis tiba di TKP, mereka menemukan Chen Lu yang telah tewas dalam kondisi polos dari pinggang ke bawah. Rambutnya kusut acak-acakan dan di bagian kepala dipenuhi dengan cairan merah. Sedangkan pakaian dalam yang kusut, kaos kaki serta sepatunya saat itu terletak berada di dekat tubuhnya. Ketika polisi memeriksa apartemen tersebut, mereka melihat ruangan itu tampak berantakan dan terlihat adanya tanda-tanda perlawanan. Selain itu, laptop dan iPad milik Chen Lu telah hilang. Begitu pula dengan ponsel yang biasa dia gunakan. Tetapi di dekat tubuhnya, mereka menemukan sebuah ponsel lain yang dalam kondisi nonaktif. Dalam hasil otopsi awal, polisi menyebut kematian Chen Lu mencurigakan dan penyebab utamanya belum bisa dipastikan karena saat itu forensik masih memeriksanya. Namun pada jasadnya menunjukkan adanya trauma fisik serta cedera yang cukup parah. Setelah media mengetahui bahwa pembunuhan itu disaksikan melalui webcam, cerita itu seketika menjadi viral dan dikenal secara internasional, serta disebut sebagai pembunuhan webcam. Yang karena hal inilah, tepat beberapa hari setelah kematian Chen Lu, ada banyak rumor yang menyebar di dunia maya, terutama di forum online Cina, di mana mereka mulai berspekulasi dengan berbagai teori. Dengan adanya spekulasi tersebut, ada yang menduga bahwa Chen Lu telah menjadi korban penguntitan oleh seorang pria yang telah ditolaknya. Selain itu juga beredar rumor bahwa Chen Lu telah dibunuh dengan suntikan mematikan. Dan foto-foto pria yang diduga terlibat mengintai Chen Lu saat itu juga diposting di ruang obrolan yang berbahasa Mandarin. Dan hal ini semakin memperkuat spekulasi publik. Karena rumor tersebut menjadi begitu tidak terkendali, sehingga polisi Toronto membuat pernyataan bahwa meskipun ada beberapa orang yang sedang diperiksa, tetapi belum ada tersangka yang dikonfirmasi, sehingga mereka meminta agar netizen tidak menyebarkan informasi yang belum diverifikasi, dan menekankan bahwa spekulasi liar dapat mengganggu penyidikan dan merugikan pihak-pihak yang fotonya telah diposting oleh netizen. Pada penyidikan lanjutan, polisi mengetahui bahwa sejak pindah ke Toronto, Chen Lu pernah tinggal di dua tempat dan TKP adalah merupakan tempat tinggal keduanya, di mana rumah yang pernah ditinggali sebelumnya hanya berjarak sekitar 500 meter dari TKP. Tetapi dari rumah pertama tidak ditemukan adanya hal yang mencurigakan sehingga polisi memusatkan perhatian pada rumah kedua. Pada awalnya rumah itu didesain sebagai rumah untuk keluarga tunggal, tetapi pemilik rumah membuat sekat-sekat ruangan dan menjadikannya sebagai hunian mahasiswa. Hal ini merupakan solusi bagi mahasiswa yang mencari hunian dengan harga terjangkau. Dan saat itu, ada 11 orang lainnya yang tinggal bersama Chen Lu. Untuk mencari informasi, polisi pun menanyai 11 penghuni tersebut, serta memposting foto laptop dan ponsel Chen Lu dengan tujuan untuk meminta bantuan publik dan memberi info tentang keberadaan barang-barang tersebut. Tetapi sayangnya, saat itu mereka belum menemukan apa-apa. Dalam masa-masa ini, polisi yang juga menanyai Xian Meng yang telah memberi info ciri-ciri si pelaku saat itu mulai mempertimbangkan tentang kemungkinan jika pelaku bukanlah orang luar melainkan salah seorang dari penghuni rumah tersebut. Kurang dari seminggu sejak kejadian, polisi secara resmi
menangkap seorang pria berusia 29 tahun bernama Brian yang didakwa atas pembunuhan tingkat 1. Dan dia bukanlah salah satu dari foto-foto pria yang sebelumnya pernah diposting oleh netizen. Brian bukanlah orang asing bagi korban. Dia tinggal di rumah yang sama dan menempati kamar di lantai utama, di mana di antara lantai utama dan basement memiliki sebuah tangga yang menghubungkan kedua tempat itu secara langsung. Namun karena tangga tersebut merupakan tangga asli bawaan dari awal rumah dibangun dan didesain dengan lokasi yang agak tersembunyi sehingga tidak bisa terlihat dari luar bangunan. Menurut penghuni lainnya, Brian dan Chen Lu tidak dekat dan sangat jarang berinteraksi, yang kemungkinan pertemuan pertama mereka terjadi sekitar sebulan yang lalu saat keduanya sedang berada di ruangan cuci pakaian, di mana ruangan tersebut hanya berada beberapa langkah dari kamar Chen Lu, dan saat itu sempat terjadi obrolan singkat di antara mereka. Dalam wawancara awal, Brian pun menceritakan bahwa sebelum kejadian, tepat sekitar jam 10 malam, saat dia sedang berada di basement untuk mencuci baju, dia sempat bertemu Chen Lu yang juga sedang mencuci. Mereka sempat bertegur sapa dan mengobrol ringan selama beberapa waktu, di mana saat itu keduanya membahas tentang masakan. Namun karena Brian tidak sabar menunggu pakaian kering, dia pun berpamitan pada Chen Lu dan pergi menuju ke restoran kampus untuk minum 1 botol bir. Dia sangat yakin jika di malam itu ada banyak saksi mata yang melihatnya saat di sana. Brian pun meninggalkan restoran tepat sekitar jam 12.30 dini hari. Dan setelahnya, dia kembali turun ke basement untuk memindahkan cucian ke mesin pengering. Ketika Brian berada di basement, saat itu Chen Lu sudah tidak ada di sana. Yang setibanya di dalam kamar, Brian pun meminum obat tidur serta melanjutkan minum 3 botol bir yang karena hal inilah membuatnya tertidur. Dia mengaku sempat terbangun beberapa kali karena adanya suara-suara di dalam rumah. Seperti suara pintu dibuka tutup, suara dari arah dapur, serta suara yang berasal dari tangga. Dan dia mengaku keluar kamar saat terbangun sekitar jam 5 pagi untuk pergi ke kamar mandi dan mematikan lampu. Namun cerita Brian mulai diragukan karena waktunya tidak cocok dengan keterangan saksi, yang menurut salah seorang pelayan restoran, Brian baru datang sekitar jam 1 pagi dan bahkan minum lebih banyak dari yang dia akui. Dia bahkan sempat berhutang sebanyak 150.000 dan berjanji akan membayar keesokan harinya. Selain itu, berdasarkan penyelidikan lebih lanjut, polisi juga menemukan bukti DNA serta beberapa bukti lain yang bertentangan dengan ceritanya. Yang karena hal inilah sehingga terdapat banyak kejanggalan dalam pengakuannya. Seiring berjalannya penyidikan, polisi yang melakukan pengintaian saat itu berhasil mendapatkan 2 puntung rokok milik Brian yang telah dibuang sembarangan. Yang setelah diperiksa, DNA pada puntung tersebut dinyatakan cocok dengan DNA yang ada di tubuh Chen Lu serta DNA yang berada di bawah kukunya. Yang dengan bukti-bukti tersebut, polisi pun secara resmi menangkap Brian. Selang beberapa waktu kemudian, melalui pengacaranya, Brian berusaha mengajukan bebas dengan jaminan di mana kedua orang tuanya yang akan menanggung segalanya. Ibu Brian memiliki latar belakang profesional di bidang kesehatan mental dan ayahnya adalah pensiunan pekerja layanan keluarga untuk Lembaga Perlindungan Anak. Selain itu, dia juga seorang penulis buku anak-anak yang telah diterbitkan. Meskipun keluarga Brian memiliki latar belakang hebat, namun hal ini ditolak oleh hakim dengan gaya alasan hidup Brian yang tidak stabil meskipun dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan orang tuanya.
Sang hakim yang bernama Molly menyatakan bahwa meskipun keluarganya sangat hebat, tetapi Brian sendiri sangat jauh berbeda dan memiliki kecenderungan sebagai seorang penjahat. Brian adalah orang yang jarang menyelesaikan apa yang dia mulai. Dia lulus dari Riverdale College pada tahun 2000 sebelum akhirnya melanjutkan kuliah di York University dengan mengambil program politik global. Namun alih-alih menyelesaikan kuliahnya, Brian justru menjadi mahasiswa abadi, di mana selama 10 tahun berada di sana, dia berkali-kali mendaftar di berbagai program studi atau mengambil dan menghentikan mata kuliah, serta mengganti jalur akademiknya, yang sayangnya tidak satu pun yang berhasil diselesaikan. Terlepas dari riwayat akademiknya yang tidak konsisten, Brian dikenal aktif dalam kehidupan kampus, dan dia tampaknya lebih tertarik pada kegiatan ekstrakurikuler. Dia ikut mendirikan organisasi NATO Model York dan menghadiri berbagai konferensi internasional. Brian juga bekerja sebagai asisten eksekutif untuk Presiden Dewan Atlantik Kanada yang berafiliasi dengan NATO pada tahun 2008. Selain itu, dia juga terlibat dalam sebuah LSM yang berupaya mengembangkan serta meningkatkan literasi di daerah-daerah terbelakang di Pakistan. Selama 2 kali berturut-turut, Brian terpilih sebagai wakil presiden di Dewan Ilmu Politik Mahasiswa Sarjana dan menjabat sebagai perwakilan konselor yang kuliah di Maclean College di Federasi Mahasiswa York. Dia juga bekerja sebagai instruktur lari dan merupakan aktor amatir yang berpartisipasi dalam Akademi Pemain di tahun 2008. Setelah Brian ditangkap, melalui media, pihak kampus menyatakan bahwa Brian bukanlah mahasiswa terdaftar dan tidak pernah mendapat gelar. Yang berdasarkan penyidikan, sejak 2011, Brian tidak lagi berstatus sebagai mahasiswa di kampus tersebut. Dalam masa-masa ini, dia menghabiskan waktunya dengan pekerjaan serabutan, seperti membagikan selebaran dan hidup berpindah-pindah di antara rumah orang tuanya dan berbagai rumah sewaan. Walaupun di permukaan, Brian membangun citra sebagai sosok yang aktif serta ambisius, namun di balik itu, terdapat banyak tanda bahaya dari pria ini. Meskipun sebelumnya tidak pernah dipenjara, namun polisi sempat mengenal namanya, di mana pada 2006 dia pernah melakukan pelecehan pada seorang wanita saat sedang berada di sebuah klub malam. Si wanita sempat mengajukan laporan, tetapi dakwaan tersebut dicabut 3 bulan kemudian. Selain laporan tersebut, Brian juga pernah mencekik mantan pacarnya dan memasukkan 2 jari ke tenggorokannya. Hal ini dia lakukan setelah wanita itu memergoki Brian yang mencuri uang dari rekeningnya untuk membeli narkoboy. Namun sayangnya, dakwaan ini juga tidak dilanjutkan ke pengadilan. Saat penangkapan dan penggeledahan di kamarnya, polisi menemukan sejumlah resep obat, termasuk obat antipsikotik yang umum digunakan untuk mengatasi kecemasan. Meskipun saat itu dia dilaporkan dalam kondisi normal, namun temuan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kondisi kesehatan mental jangka panjangnya. Selain obat tersebut, juga ditemukan baju crown neck berwarna biru, yang di sana terdapat beberapa noda darah dari korban. Dan di kamar yang sama, juga ditemukan sebanyak 103 DVD dewasa yang mana setengahnya bertemakan esek-esek remaja Asia. Dengan banyaknya bukti yang ditemukan, baik bukti secara langsung maupun tidak langsung, tetapi saat diinterogasi, Brian masih mengaku tidak bersalah. Dia bahkan membuat pengakuan aneh serta cerita-cerita yang tidak masuk akal sehingga penyidik yang menanyainya saat itu terlihat bosan dan juga muak. Selang beberapa waktu kemudian, semua bukti-bukti tersebut bocor ke media. Bahkan sebuah artikel di National Post menyatakan berdasarkan riwayat online-nya di sebuah forum dewasa
Brian yang memakai nama samaran banyak meninggalkan pesan berbau seksual, di mana dia juga menunjukkan tentang ketertarikan pada gadis di bawah umur. Dan di beberapa forum lainnya, dia juga membahas tentang hal berbau vulgar serta mempromosikan hubungan insest dan aktivitas seksual yang tidak senonoh. Selain itu, dia juga mengaku bahwa sewaktu kecil telah diserang secara seksual oleh mantan pelatih bisbolnya, yang dimana saat itu Brian juga menikmatinya. Dalam persidangan yang dimulai pada Maret 2014, Brian hanya mengaku bersalah atas pembunuhan tidak sengaja. Namun jaksa menolak pengakuan itu dan menyatakan jika Brian telah melakukan pembunuhan berencana, di mana motif kasus itu adalah pemerkosaan yang berakhir dengan pembunuhan. Brian tentunya tidak bisa mengelak lagi karena dalam persidangan tersebut juga menghadirkan Xian Meng sebagai saksi utama, di mana pemuda itu mengkonfirmasi jika pria yang dilihatnya dalam webcam adalah Brian yang duduk di kursi terdakwa. Berdasarkan laporan medis, Chen Lu ditemukan terbaring telungkup di samping tempat tidurnya dengan gaun dan sweater yang tersingkap hingga ke bahu, dan lantai di sekeliling kepalanya dipenuhi dengan cairan merah, serta DNA yang ditemukan di area perut serta selangkangan cocok dengan DNA milik Brian. Chen Lu dinyatakan tewas akibat cekikan dan kepalanya dihantamkan ke lantai, serta di sekitar matanya terdapat adanya pendarahan. Namun Brian berusaha menutupi kejadian itu seolah-olah merupakan kecelakaan, dan untuk menghilangkan bukti, dia pun mengambil laptop serta ponsel korban. Dan di saat pertama kali para penghuni apartemen diinterogasi oleh polisi, Brian yang merasa jika dirinya akan ditangkap, tepat 4 hari setelah kejadian, saat itu mendatangi sebuah bar. Dan pada salah seorang kenalannya, dia memberitahukan bahwa kemungkinan akan dipenjara seumur hidup. Namun saksi yang saat itu tidak mengetahui apa yang terjadi, tentunya tidak terlalu memikirkan perkataannya, hingga akhirnya dia pun mendengar tentang kasus ini. Setelah 12 hari mendengarkan kesaksian dan melakukan rapat selama 4 jam, pada akhirnya juri menyatakan Brian bersalah atas dakwaan pembunuhan tingkat 1. Dan dia pun divonis hukuman penjara seumur hidup dengan kesempatan bebas bersyarat setelah 25 tahun. Tetapi sayangnya, karena selama persidangan, pengadilan melarang adanya publikasi sehingga para juri tidak mengetahui latar belakang Brian, seperti riwayat pesan-pesannya di website dewasa serta tuduhan kekerasan seksual di tahun 2006. Dan seandainya fakta-fakta ini diketahui oleh juri, Brian tentunya akan mendapatkan hukuman yang lebih berat lagi. Setelah persidangan, orang tua Chen Lu yang patah hati saat itu berbicara dengan wartawan. Sambil memegang foto besar putrinya, mereka berterima kasih pada setiap orang, terutama warga Kanada, atas semua dukungan mereka. Selain itu, orang tua Chen Lu juga menyatakan rasa terima kasih kepada polisi dan jaksa penuntut atas kerja mereka yang luar biasa. Dan mereka percaya bahwa sistem peradilan di Kanada sangat baik dan juga adil. Ketika persidangan baru selesai, Brian segera mengajukan banding dan mengajukan permohonan bantuan pengacara yang didanai oleh pajak yang dibayar oleh publik. Tetapi permintaan tersebut tentunya ditolak oleh pengadilan. Namun gebrakan Brian tidak cukup sampai di sana, karena setelah menjalani hukuman, namanya sempat muncul di sebuah web bernama Canadian Inmate Connects, yang mana website ini merupakan situs dating online untuk menghubungkan napi-napi dengan para calon sahabat pena yang berada di luar sana. Yang dari sinilah beberapa orang bertemu dengan wanita idamannya, namun tidak semua napi yang bisa bergabung dalam website ini. Saat itu hanya ada sekitar 40 napi terpilih
yang profilnya akan dimunculkan, dan salah satunya adalah profil milik Brian. Karena Brian berada di website tersebut sudah cukup lama, sehingga bisa jadi dia telah menerima banyak surat dari para penggemar wanita. Tetapi bagi wanita yang menyukainya, mereka tentunya harus ekstra sabar menunggu, karena pengajuan bebas bersyarat Brian baru bisa diajukan pada 2036 di saat dia telah berusia 54 tahun. Dan itu pun kalau disetujui oleh pengadilan.